Oke, Bang Jayadi, silakan. Ya kalau saya sih memang kan lama di sana. Mungkin kalau saat tahun 99 itu mungkin tahun, tapi kalau sejarah awal berarti kalau Henry, jujur saya baru tahu kalau Henry pertama kali masuk juga seperti saya, walaupun di tahun yang jauh lebih lama daripada saya. Saya pertama kali itu tahun 94 itu memang seperti itu, nggak dapat uang sama sekali, nggak dapat apa, ada kontrak, tapi kewajiban kita untuk mengikuti event dan latihan yang mereka tunjuk, dan kita mendapatkan baju balap semua itu kita dapat, dan segala akomodasinya kita dikasih, maksudnya transportnya apa segala itu dikasih, tapi uang kontraknya nggak ada gitu. Dan tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keduanya udah mulai dapat. Dan kalau di tahun 99 itu, tapi saya juga nggak tahu kalau misalnya angka kayak Henry itu yang tadi, angka itu lumayan, berarti saya pun kurang lebih kayak begitu, angkanya seperti itu. Kurang lebih sama segitu, kurang lebih tahun itu. Gitu. Iya. Tapi berarti pindah ke Suzuki lebih gede lagi dong ya, sama kayak Henry ya. Sebenarnya begini, di tahun kan saya terakhir di Yamaha itu kan 2001. Di Yamaha saya 2001, 2002 sebenarnya saya pun waktu dengan Pak Beni itu almarhum, saya sebenarnya bukannya dikontrak sama Pak Beni sebenarnya waktu itu. Tapi saya dikontrak sama SKF sebenarnya. Okay. Jadi saya punya, kan kalau SKF itu udah bergabung sama itu dari tahun 97. Yeah. Udah jadi sponsor utama saya, riset dan balapan terus. Apalagi sukses di 2001 tuh sukses sekali, bahkan menjadi juara umum di One Maker. Saya kira jadi juara umum. Jadi di nasionalnya saya kalau nggak salah 2001 itu saya second, saya kedua kalau nggak salah. Apa ke satu? Enggak. Kedua. Yang Hendrik ke satu tuh kalau nggak salah. Saya keduanya. Tapi di 2002-nya saya, karena saya dengan SKF terus lanjut, dan saya beli Honda Athena tuh. Jadi karena diminta sama SKF untuk bawa motor Pak Beni, maka saya pun beli Honda Athena waktu itu. Ceritanya lucu, saya beli Honda Athena itu saya lihat di majalah gitu-gitu. Wah, kayaknya Honda Athena-nya kan keren sama segala macem. Dan Honda Athena itu saya beli, pakai di sini. Saya pertama kali saya pakai balap itu waktu itu ada undangan dari AHRS di Garut. Dari AASN itu bikin event open di Garut. Saya overlap di sana pertama kali saya balap Honda Athena itu. Udah sirkuitnya kecil, puter balik saya nggak bisa. Memang power motornya nggak kuat, nggak kenceng. Dengan karakter pasar senggol kecil begitu. Akhirnya saya order crankcase, order crankshaft gitu-gitu. Karena kan basicnya kan dari bawaan motor itu sebenarnya mungkin itu X motor kenceng mungkin. Karena di majalah-majalahnya itu ada gitu, pernah juara. Tapi mungkin saat saya pakai mungkin entah nggak cocok atau gimana, motor itu nggak kenceng. Tapi akhirnya saya contek-contek, saya nyari-nyari. Jadi Honda Athena saya yang biru SKF Enduro itu lebih dulu kenceng ketimbang motornya Pak Beni. Dan anehnya, nah 2001 itu yang juara nasional Poppy, sorry bukan Henry, itu Poppy. Dan Poppy kan juara nasional tuh di 2001, pakai Athena. Poppy juara nasional pakai Athena. Dan saat saya masuk 2002, saya pakai motor, pakai motornya Pak Beni itu, motornya menurut saya tuh nggak kenceng, aneh gitu. Tapi karena saya belum menunjukkan performa saya, Poppy nggak begini, Poppy nggak begini. Jujur aja di internal kita begitu sebenarnya. Poppy nggak begini gitu. Akhirnya memang alhamdulillah Allah kasih jalan, motor Athena yang biru saya itu lebih dulu kenceng. Gitu sampai saya ikut One Make Race Plus waktu itu, yang mungkin teman-teman tahu itu yang dulu seluruh tim Suzuki kan lagi perform banget, ada Henry semua segala macem lah.
Nah, akhirnya saya ikut One Make Race Plus itu, saya hat-trick tuh, bisa juara terus. Nah, akhirnya Mas Benny sekarang terserah lu deh, coba gitu, gue ikutin, coba gimana mau lu gitu. Nah, berangkat dari situ akhirnya motor yang kuning juga saya kenceng terus, perform terus gitu. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2002 itu di One Make Race itu saya juara, di nasional juga saya juara. Tapi berangkat dari perjuangan juga sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, ini Bang Joni, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang udah daftar juga di Ngopi. Kalau yang tadi kan itu dari YouTube ya. YouTube Motores. Oke. Ini dari peserta nih. Nah, dari Indra Damayanto. Tolong dong ceritain bagaimana sejarahnya tim Marlboro Yamaha bisa ada Yamaha JR 120. Nah, yang mau jawab nih. Nih Adi yang tahu sejarahnya Marlboro nih. Oke. Jadi berbicara Marlboro itu memang itu berlanjut dari kita GP. Jadi Philip Morris waktu itu melanjutkan untuk sponsor Yamaha lah ya. Jadi kita tim Yamaha Marlboro. Tapi di tahun selanjutnya di kejuaraan nasional adanya sidit A dan sidit B. Gitu. Nah, di sidit A itu, tapi sebelumnya historinya gini, tapi sebelum adanya GR itu Yamaha itu ada proyek Asia. Jadi seluruh tim Yamaha Asia itu motornya itu mungkin entah ada kira-kira ada 15 atau 20 motor. Tiap negara itu Indonesia, Malaysia, termasuk Thailandnya gitu. Kalau balap Asia itu motornya dulu tuh pilih gitu. Motornya pilih diundi gitu siapa yang bawa untuk gitu. Dan di saat itu proyek itu terus jalan dan di tahun selanjutnya akhirnya kita pakai masing-masing. Di tahun itu tahun 96 kalau nggak salah. Tahun 97-nya dari motor-motor tadi itu yang proyek Asia itu 120 itu dibawa pulang ke negara masing-masing. Akhirnya kita punya schedule untuk ikut kejuaraan Asia. Dan di tahun 97 itu ada 3 rider tuh. Saya yang satu di GR 120 itu saya, Sepri, dan Arik Budiman untuk ikut kejuaraan Asia. Dan di tahun itu juga berlangsung kejuaraan nasional yang di belum ya. Tahun 98 ya baru ada 98-nya ya. Ya, 97 itu kita ikut kejuaraan Asia aja GR itu, dan 98 itulah pertama kali ada kejuaraan 120 itu. Jadi untuk sidit A 120 cc GR dan untuk sidit B-nya 115 cc gitu ceritanya. Iya. Di 98. Oke. Nah, ini ada lagi nih dari Mukodas Arif Subekti. Bang Jayadi dan Mas Hendri, seberapa pentingkah dukungan orang tua bagi karir balap kalian? Ya. Oke. Kalau buat saya sangat-sangat penting lah, walaupun memang berbeda mungkin saya dengan Henry. Kalau orang tua saya kan yang tadi awal saya katakan bahwa mereka nggak kenal dunia balap. Jadi pertama kali saya balap itu orang tua saya ngamuk-ngamuk, kagak boleh saya balapan. Sampai apalagi mama saya, kalau udah saya bilang saya mau balap, mama saya nangis tuh lebih dari seminggu kali nangis, dia takut, dia was-was takut. Pas saya alhamdulillahnya, tapi pertama kali saya balap itu saya langsung menang penyisian saya nomor 1 dan final saya nomor 4 kelas standar. Dulu ikutnya saya pakai kelas standar showroom. Kelas standar kalau sekarang tuh mungkin zaman standar aja Bang. Karena tahun 93. 93. Saya mulai terus saya ikut, dan pada saat balapan saya ketiganya itu baru orang saya lagi balap, tahu-tahu orang tua saya ke pinggir lapangan ngasih semangat gitu, ayo deh terus tangannya gitu-gitu. Wah, saya tambah semangat saat itu gitu-gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat penting, tapi
memang walaupun mereka nggak setuju, tapi kan apa yang saya lakukan saya positif, jadi saya lakonin aja, tapi tetap saya minta supportnya gitu. Nah, kalau Henry? Oke, kalau saya emang dari awal balap masih terlalu kecil. Usianya kalau nggak salah 12 tahun. Jadi memang ya di usia segitu pasti banyak dukungan, banyak bantuan atau peran dari orang tua. Karena mau ngapa-ngapain sendiri pasti akan kesulitan. Jadi memang kalau masih ya sepertinya era-era sekarang ini, pembalap muda rata-rata umur 9 sudah balap, ya memang peran utama adalah orang tua. Sangat penting sekali. Iya. Mungkin menurut saya menambahkan, jadi di karir apapun saya kira peran orang tua sangat-sangat penting lah. Karena doa restunya itu motivasi kita sangat-sangat itulah. Gitu ya. Sangat penting. Oke. Terima kasih Bang Adi sama Bang Henry. Ini ngomong-ngomong tadi masalah Suzuki ya. Tadi ada Pak Setiawan nonton. Oke. Assalamualaikum Pak Setiawan. Gua ngomong gak enak lagi. Oh, ini bapak saya itu dulu. Kayak seru banget sih. Kayak karena yang gue tahu Pak Setiawan ini memiliki pengaruh ya dengan iya. Wah, sangat. Ya kan? Pak Setiawan itu yang menentukan nilai-nilainya waktu itu. Nah, ini kan sebabnya Bang Henry nggak cabut ya dari Suzuki. Iya. Oke, kita balik lagi ya. Siap. Ada para peserta yang ingin bertanya bisa ngeklik raise hand. Nanti biar kita langsung pilih. Dan untuk penanya pertama nih ya, ada raise hand dari Hadi Wijoyo. Iya nih Hadi. Pembalap juga nih. Wah, pembalap saya dulu Pontianak. Silakan Mas Hadi. Selamat malam kepada semuanya. Bang Adi. Selamat Oke, malam. pertanyaan dari saya itu mungkin lebih ke teknikal ya. Seberapa pengaruh sih dengan adanya sirkuit itu di suatu kota bagi untuk fasilitas latihan baik teman-teman pebalap maupun teman-teman komunitas, dan bagaimana contohnya untuk di Yogyakarta. Yogyakarta kan belum punya sirkuit tetap ya. Mungkin selama ini baru latihan di Maguwo ataupun Mandala Krida kayak gitu. Tapi di Jogja sendiri itu banyak sekali pembalap-pembalap unggul seperti Mas Henry, Doni Tata, dan juga dari teman-teman. Ya, terima kasih. Oke. Siapa yang menjawab? Kamu jawab duluan Jogja tuh, nanti aku nambahin. Nah, jadi gini, seberapa pentingnya sirkuit ya? Justru saya punya lahan seperti Mandala atau Maguwo. Memang saya baru merasakan belum lama ini. Jadi saya ngelatih anak saya, memang basic utama itu ya sirkuit seperti Mandala Krida atau Maguwo yang dibentuk-bentuk sedemikian rupa. Itu akan melatih teknik yang lebih bagus dibanding basic awal dari sirkuit permanen. Nah, kenapa begitu? Karena sirkuit Mandala Krida atau Maguwo itu sirkuitnya teknikal. Sebentar belok, sebentar belok. Nah, itu melatih basic yang paling bagus. Makanya pembalap banyak lahir di Jogja karena dia belajarnya selalu dengan teknikal. Ya. Karena sirkuitnya memang kecil, pakai ban, putar balik, urusnya kecil. Nah, itu melatih dia secara tidak langsung teknikalnya bagus. Nah, tetapi begitu balapnya, karena dia sudah terbiasa di Mandala Krida dengan sirkuit yang teknikal, dia ke sirkuit permanen pun akan lebih mudah. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau yang belajarnya dari permanen, dia akan bisa bagus, tapi belum tentu bagus di sirkuit yang
pasar single waktu itu ya. Kayak jadi ya. Kalau sekarang kan, kalau kalau sekarang emang sudah nggak ada lagi sirkuit yang modelnya putar balik, patah balik, itu udah nggak ada. Nah, kenapa dulu pembalap Jogja hebat-hebat? Ya karena sirkuit Mandala itu membentuk karakter teknikal yang sangat bagus buat pembalap. Gitu. Menurut saya itu, karena saya ngalami juga ngelatih anak saya, oh ternyata ya betul juga ya, Mandala ini memang modelnya seperti biasa modelnya kayak gitu. Cuman kan untuk melatih sebentar sudah ketemu tikungan terus begitu terus. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, Jogja kembali lagi, kenapa Jogja paling hebat? Jogja memang gudangnya mekanik sekarang ini. Saat ini memang semua pembalap topnya di motor bebek ya semua kebanyakan bukan semuanya tapi kebanyakan tinggalnya domisili di Jogja. Di Jakarta ada bagus-bagus juga ada, tapi ya domisili tetap masih jumlahnya tetap paling dominan semua tinggal di Jogja. Oke, gimana Bang Adi? Ya, kalau menurut saya peran sirkuit itu sangat penting sekali. Jadi memang berbahagialah ketika di daerah tersebut memiliki sirkuit. Dan saya yakin kalau di daerah tersebut memiliki sirkuit, calon-calon pembalapnya itu pasti akan terus bermunculan. Artinya pembalapnya juga daerah tersebut akan bisa berprestasi. Hanya saja memang ada untung rugi. Jadi ketika sirkuit itu sirkuit permanen, jadi mesti proaktif dari kita untuk membuat sarana latihan yang variatif. Misalnya, jadi selain kita hafal, jadi selain kita memang hari-hari praktis di sirkuit tersebut, kita juga di sela-sela itu atau di jadwal di luar itu kita bikin sesuatu yang berbeda gitu. Artinya latihan di luar sirkuit tersebut. Misalnya dulu seperti yang saya lakukan, saya banyak latihan di parkiran Sentulnya. Walaupun saya sering latihan hari-hari di sirkuit go-kart, tapi saya juga dulu sering latihan di parkiran di sirkuit yang besar itu. Saya bikin U-turn, apa segala macam. Jadi variatif dari kita juga. Jujur saja seperti itu. Jadi kita mesti mensiasati bagaimana sarana latihan kita itu bisa mewakili di sirkuit di mana kita akan bisa balap. Menurut saya begitu. Jadi peran adanya sirkuit itu sangat-sangat penting lah di daerah tersebut menurut saya. Lalu kenapa juga, mungkin menambahkan juga kenapa sih di Jogja banyak sekali pembalap gitu. Pertama memang adanya ikon ya, mungkin nggak di Jakarta, nggak di Jawa atau di Sulawesi di mana. Ketika ada pembalap yang berhasil, ada ikonnya, gue pengen dong kayak Hendriansah. Mungkin di Jakarta gue pengen kayak Jayadi. Kalau mungkin di Sulawesi gue pengen kayak Willy Hammer atau kayak siapa, itu juga peran itu penting. Tapi kenapa juga kalau di Jakarta juga di Jogja lebih rame, lebih banyak orang domisilinya. Beberapa temen yang luar pulau yang banyak di sana memang untuk kesehariannya untuk itunya kan lebih murah katanya di sana, lebih variatifnya banyak gitu. Jadi di sana tuh lebih hemat lah gitu untuk tinggal di sana, mungkin kayak gitu. Oke ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Indra Fikri. Oke. Waalaikumsalam. Silakan Mas Indra Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Joni, Bang Eka, Bang Adi, Mas Henry. Ya, mau nanya nih buat Mas Henry dan Bang Adi. Menurut kalian apa aja perbedaan yang paling menonjol antara balap motor saat ini dengan zaman kalian dulu? Selain teknologi kan udah pasti beda. Nah, gimana dari regulasi, antusias para tim balap dan pembalapnya sampai ke penontonnya sih? Itu gimana, Bang? Kalau saya dulu ya. Kalau menurut saya, pertama dengan kemajuan dunia balap seperti sekarang, artinya dengan adanya balap dalam seminggu aja, misalnya balap kejurda ini, klub event ini, menurut saya itu untung rugi. Kalau menurut saya, ruginya adalah
kalau di zaman saya dulu, Kejurnas itu ditunggu-tunggu orang. Makanya setiap balapan itu penontonnya mungkin sampai 20.000 orang, sampai wow tuh penontonnya tuh banyak banget karena balapannya memang tidak sesering sekarang. Jadi ketika ada balap, nanti Kejurnas di Jogja, Kejurnas di Surabaya atau Kejurnas di Jakarta, orang tuh datang jauh-jauh dari mana-mana gitu. Kalau sekarang kan road race. Di Kerawang ada, di Jogja, di Bantul ada, di sini ada, di sana ada. Jadi road race itu apa ya? Bukan sesuatu yang apa balapan yang atau apa event yang pengen banget ditonton orang gitu dalam tanda kutip gitu. Jadi menurut saya mungkin sekarang peran dari dalam tanda kutip begitu, makanya maaf artinya sekarang tuh IO atau I-nya sendiri membuat terobosan lah bahwa dibikin event yang benar-benar menarik. Jadi pertama mungkin membatasi bahwa boleh menyelenggarakan event daerah-daerah, tapi standarisasinya seperti apa. Jadi mungkin hanya untuk pembalap-pembalap yang pemula yang mencari jam terbang. Dan yang kedua di nasional pun benar-benar dibikin suatu event yang benar-benar bergengsi sehingga balapan ini benar-benar bisa menciptakan balapan yang apa ya, yang keras lah, yang rame gitu, seperti TV lah atau gimana. Menurut saya sih seperti itu. Kalau Henry, ya kurang lebih sama seperti yang dibilang Adi ya, bahwa balap dulu itu Kejurnas itu dinanti-nanti memang betul. Saya punya banyak temen bahkan ke Jakarta aja dia bela-belain nonton. Iya, dari Jakarta, dari balap di Sentul atau balap di Kenjeran, dia dari Jogja aja dia belain berangkat. Sampai nginep di di musola atau di sirkuit dia bela-belain. Jadi saking gregetnya gitu loh. Nah, kenapa zaman sekarang beda? Ya kemungkinan menurut saya karena sudah kejenuhan penonton yang mungkin IO-nya hanya membuat seperti itu aja terus. Ya bahkan yang gratis pun aja kita lihat suatu event yang gratis penonton aja. Gitu. Tapi dikasih juga, dikasih konser dangdut, nah baru rame. yang rame dangdutnya, bukan nonton balapnya. Ya, mungkin perlu dikemas yang lebih bagus lagi. Jadi sehingga penonton itu punya greget gitu loh, punya greget untuk akan datang ke event. Ya perbedaannya itulah mungkin zaman dulu, zaman sekarang. Kalau regulasi kan yang ngikuti perkembangannya ya. Tapi intinya di eventnya yang perlu harus dikemas dengan bagus lagi ya. Nah, Bang, sedikit tambahin nih. Kalau fansboy-nya tuh gimana tuh? Fanboys dulu sama sekarang nih. Ibaratnya kalau dulu nih kita nonton MotoGP klasik nih ya. Itu tahun 96 gitu kan, ya orang masuk sirkuit setelah ada yang menang apa kayak gimana. Nah, kalau sekarang fansboy-nya tuh kayak gimana? Jadi gini Mas, kalau model sekarang, kalau dulu kan belum ada media sosial. Jadi dia datang mau minta tanda tangan, minta foto macam ini itu masih mau nonton sampai bela-belain apa. Nah, memang semakin kesini eranya kan semakin beda ya. Mungkin dia ngefan pun juga bisa melalui media sosial, dia ikuti kegiatannya, bisa chat, bisa apain supaya bisa komunikasi gitu. Jadi memang secara gregetnya fan itu dulu lebih greget. Iya. Ya kasarnya kalau sekarang itu banyak fans yang agak dalam tanda kutip malu-malu gitu. Kalau dulu kan emang karena mungkin mereka kan sekarang sering ngelihat kita, jadi hari-hari juga banyak ngelihat aktivitas kita seperti apa. Walaupun mereka mungkin ngintip atau gimana, sebenarnya mereka tahu. Kalau zaman dulu kan yang benar kata Henry kan belum ada medsos, belum ada apa, jadi mereka tuh datang, mereka bela-belain, mereka benar-benar jadi orang jamu. Istilahnya lama nggak ketemu dia. Iya, gitu. Lama nggak ya? Iya. Ketemu tuh lihat di sirkuit gregetnya beda itu. Iya. Emang sih dulu gue juga begitu tahun 2001 nih. Itu pertama kali ibaratnya motor 1999 lah.
Tapi di 2001 ngeliat ya Henry, ngeliat Jayadi, itu kayaknya minder banget gitu kan. Wah, berapa banget. Gitu kan. Udah mau ngelawan dari duluan gitu. Silakan Fikri. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Ini kayaknya ngefans banget ya sama para pembalap ini, yaitu dari Mas Topan Yuniarto. Oke, Mas Topan, silakan pertanyaannya. Malam. Selamat Wah, malam. gambar saya tuh. Ini Mas, mau nanya soal One Prix, Indo Prix, dan beberapa event yang dikemas televisi ini. Menurut saya menarik ya, karena bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi ini saya rasa agak sedikit menjauhkan dari para fans, Mas. Jadi kalau saya dulu suka nonton di Mandala Krida dengan jarak sangat dekat 5 meter, sudah gitu kan. Sekarang bisa nonton asik di televisi, tetapi tidak ada kedekatan dengan teman-teman pembalap. Ini menurut Mas ini gimana One Prix ini? Ke depan seperti apa? Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih memang kalau balapan yang eventnya jauh-jauh apalagi bisa keluar pulau segala macam, mungkin paling efektif memang nonton di televisi ya Mas. Kecuali memang kayak di GP pun kan ada fans-fans fanatik dari pembalap-pembalap itu yang seperti Henry kata tadi awal saya katakan bahwa dulu fans kita dari Jogja, dari Jakarta pergi ke Surabaya, pergi kemana dulu kan seperti itu. Kalau sekarang karena itu tadi ada medsos dan adanya di live TV, maka ya mungkin cari efektifnya juga buat Mas sendiri kayaknya mungkin ya seperti itu jadinya. Gitu. Henry? Ya, jadi menurut saya kan ini suatu perkembangan event ya, yang namanya dulu belum bisa live, sekarang dengan bisa live, yang dulu hanya bisa disaksikan hanya penonton lokal. Nah, dengan adanya live ini sebetulnya sangat memudahkan untuk kita dari semua Indonesia bisa melihat, dari para fan juga bisa melihat. Sebenarnya lebih positif sih sebetulnya dengan adanya live. Artinya apa? Semakin balap motor ini semakin lebih maju. Secara eventnya lebih maju. Memang kalau kita memang sebagai fan yang fanatik sekali ya, kita memang mau bela-belain, kita harus nonton langsung istilahnya. Oke, terima kasih Bang Henry sama Bang Adi. Nah, terakhir closing statementnya dari Bang Henry dan juga Bang Adi dari tema kali ini gimana tuh Bang? Mungkin bisa dipandu sama host kita Bang Joni dan Bang Odel, gimana tuh Bang? Ayo dipandu Bang. Ya, nah, ibarat tadi ini apa ya? Ibaratnya menjawab pertanyaan sudah terkabulkan nih Bang. Ya. Gitu ya. Oke, untuk teman-teman ya baik itu yang dari subscribernya di Outrice di YouTube dan juga teman-teman yang daftar langsung gitu ya. Semoga merasa puas nih dengan jawaban apa yang sudah diberikan oleh Bang Jayadi dan juga Mas Henry. Nah, ya nggak menutup kemungkinan lagi nih Bang. Kali aja. Betul. Nextnya gitu. Kita pengen bikin lagi live IG apa ya, live Instagram ataupun apa gitu. Gimana tuh Bang ya? Ya, saya mah siap saja lah. Oh, siap saja. Oke. Fikri, silakan karena ya kita udah jam 9 juga ya. Ya, benar. Karena kita udah di ujung waktu ya. Jam 9. Boleh saya tambahkan lagi, Mas? Ya, silakan Mas Henry. Oke, satu lagi. Jadi gini Mas, soal acara ini memang menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi kita bisa lebih tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di saat itu. Mungkin bukan hanya dengan saya, dengan Jayadi, mungkin ada pembalap lain yang nanti yang lain, ya. Jadi para istilahnya untuk para yang nonton video ini atau para pelaku yang balap-balap era dulu itu bisa
saling mengerti lebih awal, lebih detail, seperti yang dibilang tadi, seperti saya dengan Jayadi dapat tidak ada kontrak, hanya dikasih uang baju balap. Itu kan juga baru tahu, juga baru sekarang. Dulu kan baru tahu. Iya. Bos lah, nggak ada bos, nggak ada. Nah, iya. Bos tahu nggak tuh? Nah, ya, jadi acara ini sangat bagus. Jadi detail, kita butuh kan on the spot, Dri. Butuh detailnya apa sih yang sebenarnya itu, yang sebenarnya tuh apa yang terjadi gitu. Iya. Kalau di media dulu kan ya tulisan apa istilahnya ya cerita banyak yang bagus-bagusnya aja. Iya, benar. Yang sebenarnya mah nggak tahu. Iya. Tapi kalau sudah di live apa istilahnya ya ngobrol bareng, mau bohong gimana? Nggak bisa. Ya saya kira sangat menarik sekali. Iya. Oke, terima kasih Om Henry, ya. Om Adi, ya siap, dan Om Joni. Ya, pada acara ngopi kali ini telah selesai waktunya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Selamat malam.